Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, yang terhormat Bapak Wali Negari Tigo Koto, dan juga Pak Jorong Galondangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi segala waktu yang telah diluangkan untuk menyilau sanak saudara nan di kampuang, nan di rantau. Suatu hal yang membahagiakan. Dan ini sebenarnya budaya daripada nenek-nenek moyang kita sebenarnya, bahwa memang tokoh-tokoh Minang yang jadi pemimpin selalu perhatian kepada rakyatnya, baik nanti kampung maupun di rantau. Biasanya dulu Bapak Gubernur pun menyilau-nyilau, baik perantau yang di Malaysia ataupun di Jogja, mana-mana biasanya ada menyilau-nyilau. Dan inilah sebetulnya budaya yang selalu harus dihidupkan agar saling berbagi informasi. Itu yang sangat penting. Apa yang terjadi di kampung, agar orang rantau juga dapat mendengar keluhan dan kebutuhan. Kita tidak ragukan, kita yang dirantau mungkin melihat banyak kemajuan di negari orang. Tapi hujan batu di kampung halaman, hujan nami di negari orang, kampung halaman tidak dilupuan. Itu yang penting bana. Ya, maka cukup hal yang sangat bahagia dan menyenangkan sekali pada malam hari ini. Daurah kita yang ketiga ini dihadiri oleh Wakil Bupati dan termasuk Wali Negari dan juga Pak Jorong. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka, memberkahi keluarga mereka, dan juga Allah memudahkan segala urusan mereka dalam mengurus negari kita. Semoga menjadi negari aman, makmur, sentoso. Tentu apa landasan dapat terciptanya sebuah keamanan dalam sebuah negeri? 80 landasan sebuah negeri, ukuran sejahteranya sebuah penduduk negeri itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, baik di langit maupun dari bumi. Itu janjian Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan pembangunan kesejahteraan adalah iman dan takwa. Maka oleh sebab itu, baik pemimpin maupun masyarakat, rakyat, ini harus dipahami dengan baik. Bahwa kesuksesan segala program-program yang ada harus berlandaskan iman dan takwa. Dan inilah yang diproklamirkan oleh orang tua-tua kita, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai.
Lah sudah deh orang tua-tua, Wak. Karena mereka tahu bahwa kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat, bagaimanapun kemajuan ekonominya, bila tidak dilandasi dengan iman dan takwa, yang ada hanyalah duka, sengsara, gundah gelana, tidak akan habis-habisnya. Kita melihat negeri-negeri yang maju, yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, apa yang ada di negeri mereka? Merintih setiap hari dengan berbagai bentuk kejahatan, kemaksiatan. Ada negara dibayar wanitanya untuk mau melahirkan. Ada negara yang tidak jale jenis kelaminnya, apakah jantan atau batino. Sebetulnya kini kok perusakan terhadap agama, iman dan takwa dengan model yang sangat terprogram. Merusak generasi muda kita, indak lai jo apa? Dengan cara-cara yang dapat dibaca dengan mata kepala sendiri. Tapi sangat halus sekali. Sehingga penyakit nado negarinya ekspor ke negara awak. Disebutlah LGBT, sebutlah ini dan itu. Apa yang didapatkan informasi dari Bapak Wakil Bupati tadi, sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini sangat mengkhawatirkan terhadap generasi muda kita. Narkoba. Kenapa negeri Sumatera Barat terdapat menjadi suatu sarang yang salamoko? Karena yang salamoko dikenal dengan negeri yang sangat religi dan sangat menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Termasuk juga dalam berbagai penelitian, termasuk penyimpangan seksual yang disebut LGBT ini, juga Sumatera Barat terdapat peringkat yang cukup tinggi. Apa rahasianya sebenarnya? Karena mereka tahu Sumatera itu yang terkuat mempertahankan nilai-nilai keislaman, baik di kampung halaman maupun di rantau. Tuh orang lah tahu tuh otomatis kalau Minangnya agama pasti Islam. Maka kita menghadapi serangan yang bertubi-tubi sebenarnya dalam perusakan generasi muda kita. Di tahun 2010, ketika maraknya penyeludupan narkoba di negeri kita, yang diekspor salah satu negeri yang terkenal juga, saya tidak mau menyebutkannya, sebetulnya maksud model-model seperti ini telah digunakan sejak lama dalam merusak, menghancurkan sebuah negara. Waktu itu saya menyatakan bahwa perang menghancurkan sebuah negara sekarang tidak pakai senjata, tapi dengan menggunakan narkoba dan pergaulan bebas. Itu senjata paling ampuh dalam merusak generasi muda. Oleh sebab itu, apa daya dan upaya kita untuk menjaga generasi muda kita? Kalau tidak, orang Minang hanya tinggal kenangan dari sisi religi mereka. Maka perlu dipagah negari awak tu. Jua dipagah. Kalau dulu anak-anak awak lah malam hari pintu dikunci, lah tak pagah tu mah. Dibuat pagah, dikunci pintu pagah lah bisa. Kini enggak lain. Dikurung dalam kamar, semakin zaman kalau dikurung dalam kamar gini. Semakin bebas, cuma selancar. Mainnya enggak sekitar Kota Padang, enggak sekitar Batu Sangkan. Mainnya ke Jakarta, bahkan ke Amerika. Kawannya enggak sekitar lingkungan RT RW lain, enggak saja orang lain, enggak sengari lain doh. Luar biasa. Yaitu tantangan media informasi. Kalaulah iman dan takwa generasi muda kita tidak dibangun, maka kenangan Sumatera hanya tinggal kenangan nanti sebagai orang yang sangat kuat memegang nilai-nilai agama. Maka dari itu,
perlu disemarakan, menghidupkan surau-surau kembali. Gerakan kembali ke surau bagi anak-anak kita untuk mengaji, pendidikan generasi muda kita, wirid remajanya, wirid ibu-ibunya, wirid bapak-bapaknya. Kalau nggak salah pada tahun 2014 pada 2015 pernah kita tabligh akbar, dan waktu itu ada berapa majlis taklim ngumpul luar biasa, Masya Allah. Dan waktu itu Ambo masih melihat Tanah Datar suatu daerah yang paling terjaga, yang dimana jam 9 malam tidak akan kita temukan lagi orang-orang berkeluyuran. Dan waktu itu masih jarang adanya warnet-warnet. Dan ibu-ibu jarang nanti buka kepalonyo. Masih terjaga keasliannya. Dan waktu itu sempat juga kita ngadakan majelis taklim. Waktu itu lupa Ambo, dia hadirin dengan jumlah camat waktu hadir. Sangat berbeda nuansanya. Maka oleh sebab itu, Tanah Datar sebagai sumber budaya Minangkabau, ya, hendaknya juga dikembalikan bangkitnya nilai-nilai keislaman di sana. Maka perlu diperdayakan berbagai kekuatan pembangunan untuk mengarah masalah penanaman iman dan ketakwaan di sekolah-sekolah. Kalau ikuti kurikulum-kurikulum yang ada, memang pendidikan agama sangat tidak bisa diharapkan kalau hanya diandalkan di sekolah. Maka yang sekarang ini jalan satu kita adalah gerakan kembali ke surau. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau setiap surau harus ada guru di situ yang tetap digaji. Kalau tidak ada anggaran dari APBD awak, tidak cukup dong. Cualah masyarakat baimpak satekong bare, tekong susu, tekong apa namanya itu? Kaleng susu. Kalau dulu Ambo dulu mengajar anak-anak ngaji, itu masih senawiyah lagi. Itu ndak jopiti di bayi. Setiap anak ngaji itu sekali seminggu membawa satekong gali susu, apa namanya itu? Kaleng susu itu ya. Saya itu bayi itu, uang ngajinya. Ya. Ataupun program-program dari rantau, tolong surau-surau nan ala hampir rewat dibangun kembali, dihidupkan, tidak hanya sekedar sebagai simbol-simbol peninggalan kuno tingganamo. Kalau di Batu Sangka mau lihat Mas Haji sabana gadang-gadang, luar biasa. Tapi buat program, kita meyakini daerah Sumatera Barat dari sisi anggaran memang sangat susah. Tapi dengan falsafah Minangkabau, ya, bare samo dipikuah, ringan samo dijenjian. Lu ada gerakan yang sangat bagus dicetuskan oleh kalau nggak salah Pak Aswaranas, yaitu Gebu Minang. 1000 cie awak natalo membayar sebulan 1000 saya ditransfer ke rekening. Perantau-perantau mentransfer 1000 saja sebulan mereka bisa berimpak. Tapi danako dikhusus untuk pembangunan peningkatan kualitas pendidikan agama. Disupport. Karena tidak ada jalan lain membangun. Bukan awak kurang rezeki dek Tuhan tu. Dan kurang awakku adalah bersyukur. Alun wak lah ye rezeki ku lado. Kenapa ambo kecama itu? Karena kini pendidikan orang itu adalah mencetak tenaga ahli. Itu fokus kurikulum. Agar tidak ada pengangguran. Itu yang menjadi problem. Sebenarnya problem inti tidak. Adalah membangun manusia yang beriman dan bertakwa. Ini problem utamanya. Itulah janjian Allah tadi. Kalau ingin sejahtera rakyat, bangun dulu keimanan dan ketakwaan. Karena udah banyak namanya cua iman dan takwa anda ada di pasar, di mengale, baik di kalangan pejabat segala macam. Uang triliunan dikorupsi tidak ada. Kenapa bantu bui sehilangnya? Karena memang salah satu yang haram tidak mubasir. Ndak lo inyo yang korupsi sendiri ndak lo dapat faedah doh.
Karena itu barang haram tidak berkah. Lah sudah disebut orang-orang gaya awak, nan dapet dirimbo hilang di sama. Tidak ada berkahnya. Maka ba'a membentuk karakter baik masyarakat awak. Nyoba dagang, tidak menjual barang-barang palsu, tidak menipu. Ba'a pula karakter para pemimpin kita supayanya jujur dalam kepemimpinan amanah. Mulai dari pendidikan iman dan takwa. Itu asas pembangunan. Tidak mungkin suatu pembangunan lepas dari kendali iman dan takwa akan capai pada puncak kesejahteraan. Tidak mungkin. Maka dari itu perlu kerjasama antara perantau dengan menjago kandang ayam di kampung, mengolah sawah di kampung, nak pulang, nak mencari masih rancak yo kampung itu, yo yang dirantau harus juga memikirkan yang di kampung. Kirim. Maka mudah-mudahan nanti ide ini diterapkan oleh Bapak Wakil Bupati dengan musyawarah dengan Bupati dan juga DPRD-nya, buka satu rekening khusus untuk perantau, mulai dulu dari tanah datar. Buka rekening khusus untuk perantau, dana ini disampaikan transparan, bulan ini disampaikan untuk gaji guru di Soro itu sekian, khusus untuk gerakan kembali ke surau. Kalau bisa juga digerakkan beasiswa khusus untuk orang-orang yang akan menjadi guru agama. Anak-anak yang cerdas dikuliahkan gratis ke lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan agama. Kita yakin kita kok tidak akan mati, tidak makan. Karena Allah memanglah menjanjikan rezeki itu semua. Kita tidak akan mati kecuali setelah rezeki itu tamat. Maka sebutkan hadis Nabi SAW. Tidak akan pernah menghembuskan nafas terakhir setiap jiwa kecuali memang rezekinya sudah habis. Itu tidak dipikirkan, sudah dijamin Allah itu. Tapi yang masalah adalah bagaimana membentuk karakter masyarakat kita agar mereka orang-orang yang menjalankan ketentuan Allah. Karena kesejahteraan, kenyamanan, keamanan itu milik siapa? Allah. Awak akan mendapatkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan kalau nan punyonya sendiri tidak awak kenal, tidak pernah awak taati perintahnya. Maka dekatkanlah supaya maksiat yang merajalela itu semakin baku. Bakal banyak musibah. Tidak rahasia lain. Setiap bencana-bencana yang ada, ceklah di situ pasti banyak tersebar zina. Maksiat terselubung ini banyak sekali, terutama zina paling cepat memanggil azab. Tadi disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati kita, betapa banyak generasi muda, anak-anak yang di bawah, yang SD, SMP, SMA, lah banyak nanindak lagi gadih itu. Balaki yalun tapi lah jadi. Patang tu ambo baca salah satu berita di daerah Jawa Timur, kita tidak sebut kabupatennya, kita tidak sebutkan. Sekian puluh % dari mahasiswinya sudah hamil. Jawa Timur atau Jawa Barat lupa. Di suatu kabupaten. Bayangkan. Dan ini serama masalah ini. Sebenarnya kerusakan mental ini. Maka dari itu semoga ke depan. Ambo dulu pernah seminar di Riyadh berbicara tentang pendidikan agama di sekolah umum. Sebenarnya memisahkan sekolah laki dan perempuan itu tidak sulit sebenarnya. Kenapa? Kini kan SD setiap kecamatan ada 2. Karena kalau lah bercampur laki pedusi, kan tidak sama. Baswawa cando durian, bercampur Jawa Katimun. Tidak mungkin Katimun itu tidak kalau kuat tergesek itu. Apalagi dengan media sosial yang begitu gencar merusak gaulan. Waktu itu Ambo berikan masukan. Setiap kabupaten ada sekian SMP atau sekian SMP. Bisa dikhususkan, ini SMP khusus untuk putri, ini SMP khusus putra.
SMA juga bisa sebenarnya. Kalau mau solusi itu dilakukan. Oh kan kalau orang-orang sekuler kan mengatakan, oh kalau dia anak pacaran, termotivasi untuk baik belah. Nah dari mananya rumus ini keluar itu? Katanya kalau anak-anak itu bergaul, berpacaran, katanya termotivasi untuk rajin belajar. Dari mananya itu rumus? Nah, maka dari itu kita berharap program pembangunan negari kita perlu kita pikirkan bersama. Memang kalau diharapkan anggaran-anggaran memang kita akui kurang, tapi tidak akan kurang kalau kita pasamuan. Tidak banyak-banyak, cukup Rp1.000 saja. Nah lah, biar rancak. Ya kan? Kini ya mencari pecahan 1.000 sudah susah, yang banyak kita pecahan 2.000. Mudah-mudahan nanti dibentuk rekening ini khusus untuk program pengembangan pendidikan agama. Mulai dari gaji-gaji ustadz. Kok honor penyanyi dangdut lebih tinggi dari gaji ustadz? Banangkah bajalan agama kok? Tiba penyanyi dangdut itu tidak tamuek-muek di lapang bola doh. Bahujan. Tidak ada tuh. Tapi kalau madok pengajian, langang. Rina aja ini sekete, tidak bisa pagi itu hujan hari. Capek itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membagi sebuah jiwa kalau nak mampu. Hari hujan payung tak ada. Kalau nasabah-nabah ingin nyoba baraja, nyobalinya payung besok kalau pengajian awak hujan ada. Tapi kalau beli barang-barang yang kayak itu lain, kini kok bungo saya ratusan ribu dibeli orang bungo. Ya kan? Hiasan dinding ratusan ribu siap beli. Tapi perangkat-perangkat yang mendukung untuk ini memudahkan beribadah kepada Allah, mendapatkan ilmu, tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita perlu gerakan memang agak keras sekarang ini. Perlu disemarakkan surau-surau itu. Tanpa perlu surau-surau itu digratiskan listriknya. Diambillah dari PT yang iuran tadi itu. Lebih tarang pula masjid daripada bioskop lah. Jangan dibuat sebaliknya. Kemudian lakukan pembangunan yang terarah. Ikut cara satu-satu memperbaiki, memaga negari awak. Dari pengaruh-pengaruh negatif yang akan melunturkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan di negara si muda awak. Ambo takui besok. Generasi muda aku nak pandi menyelenggarakan mayat dan tiba orang kayaknya mati dianyunya batang ayi itu balai. Tak tahu cara menyalakan mayat. Ya kan? Kalau nan tahlilan tak payah tahlilan diputarnya kaset taruh di kuburan. Sabalun masotu tibo. Kalau baru kini umaji carito jangan besok menjadi kenyataan. Kini yobana sadia, curang sadia. Kenakalan tu ndak jeremaja lai. Jo nama nula banyak lo menakal gini kok. Ambo sadia ambo mencari ke ama-ama awak tu ado lo dan masuk TikTok tu gaya. Bak kecil orang lah putui urek malunya kayaknya. Kalau sholat, lututnya menggiri kia. Kalau bagoyang, bajoget, bantu kapata pinggang itu. Itulah musibah, awak calik dari kenyataan. Kalau ndak awak pikirkan bersama-sama, nang jadi negari awak. Jadi kata orang, saat tinggi-tinggi bangau. Balik ke kubang juga. Karena negari awak. Alhamdulillah
Kinilah banyak, ya, TV sudah ada, dimasyarakatkan itu. Kalau bisa nanti TV-TV surau TV itu umpamanya ditampek rundo-rundo Nanado itu dipasang TV. Dan diputar surau TV itu. Atau adalah An-Najah TV. Disemarakkan kajian-kajian agama itu. Dan jadikan masjid itu sebagai hanya hiasan dan tempat wisata. Kini lah berubah Mas Haji, Pak. Mas Haji rancak-rancak tapi sempat mau wisata. Bukan tempat ibadah, tempat wisata. Cobalah cari masjid-masjid yang baru-baru dibangun yang megah-megah, apa ada mulai dulu. Ada masjid Kuba Umar, masjid ini. Orang ke situ baik, Pak. Beribadah atau baik wisata? Wisata. Termasuk masjid di satu daerah di Jawa Barat ini baru dibangun. Tidak itu tujuan masjid. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, salah satu ciri hari kiamat itu adalah bermegah-megah di dalam masalah membangun. Miliar membangun masjid. Tapi masjid sepi dari makna rohaninya. Apalah artinya? Walaupun masjid terbuat di batang bambu, tapi masyarakatnya imannya tuh baja, itu namanya. Bukan berarti tidak boleh bangun masjid yang bagus. Tapi jangan masjidnya bagus, tetapi tidak dimanfaatkan untuk benar-benar kegiatan yang mendukung peningkatan iman dan takwa di tengah masyarakat. Maka dari itu perlu bahu-membahu antara yang di rantau dengan yang di kampung halaman. Ya. Dan ambo menasihatkan nanti kalau pulang hari raya ulah kadake, jangan dipanggil itu organ tunggal. Nanti dipanggil ya, Ustaz. Pulang kampung, jangan di kampung tuh menyelewa-nyelewa bawa mobil mahal. Bapak kayak rancak-rancak. Enggak. Jangan dipai buat orang kampung. Tapi yang dilakukan adalah menyilau panti asuhan, mencalik mansaji na lampi reo umpamanya abayuran awak nan sa daerah situ ko. Biar apa baik ke mansaji ko. Itu lebih baguno. Dan bangga pula awak dan lah beruntung di rantau kawan. Jangan dicalian itu. Menyedihkan mereka. Tapi lihatkan rajin ke mansaji, itu dicalian tuh pulang awak tuh. Rajin ke mansaji, datang ke pengajian, dicontohan ke orang kampung awak. Konda berpoya-poya di lapau. Ada lah bentuk itu tuh, tapi tidak tahu kalau orang batu sangka enggak mungkin enggak. Jadi boleh kita manfaatkanlah harta itu kepada hal yang lebih berguna untuk akhirat kita. Ya, jalin komunikasi baik dengan pejabat-pejabat daerah agar kita umpamanya ada di rantau tahu ada beasiswa ada apa, jalin komunikasi. Tarik anak-anak pintar untuk melanjutkan pendidikannya, berikan beasiswa. Ya, jadi kenapa ambo bicara itu? Teraso, bana kini kok. Secara nasional boleh dihitung orang awak yang jadi menteri, Pak. Lihat ada orang awak jadi menteri. Di salah satu kementerian juga pernah ambo sabui dan diakui hampir-hampir tidak ada lagi di eselon 1 nggak ada orang kita. Eselon 2 nggak ada. Di eselon 3 saya sudah mau pensiun katanya. Ini menunjukkan betapa miris. Kalau dulu orang Minang ya berbuat di kancah internasional dan di nasional. Kita lihat Bung Hatta, Buya Hamka, Muhammad Nasir dan sekian tokoh-tokoh yang luar biasa. Luar biasa. Siapa yang mewarisi mereka? Kita boleh berbangga, tapi harus kita ikuti semangat mereka dalam berjuang, menegakkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat, nilai agama dan seterusnya. Maka itu mungkin cerita dari hati ketek Nanado. Ya kan? Jadi alhamdulillah
masih banyak generasi muda yang mulai kayaknya bangkit, menyadarkan diri. Semoga hal ini didukung oleh baik yang di kampung halaman, program-program dibuat, dan juga yang di rantau perlu pula mendukung dari segi dan kita akui Sumatera Barat memang sekarang sumber daya alamnya sudah gak ada lagi, hampir tidak ada. Maka perlu dikembangkan sumber-sumber penghasilan yang lain. Sumatera Barat itu ada hal yang sangat bagus dikembangkan adalah masalah pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kalau wisata boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena takut akan membawa efek negatif. Karena kalau di Pekanbaru itu nado sawah ndak ada, Pak. Tapi aneh di Pekanbaru, karena Ambok ini pindah Pekanbaru sejak 4 bulan. Bare Solo lebih murah di Pekanbaru daripada di Solo, Pak. Nggak tahu Ambok itu kok begitu. Nah, sekarang adalah kalau seandainya selesai tol Pekanbaru Padang, itu peluang besar untuk kita mensuplai ikannya, ya, dagingnya, sayur mayurnya, pokoknya bahan pokok yang 9 itu dari Sumatera Barat. Nah, ini perlu diberdayakan. Sumatera Barat ambo pulang tuh banyak ladang-ladang nanti bangkalai isi lalangnya pesawai. Tapi kalau digarap baca kak loh dia kakak. Itu tanah den tuh mah, tapi enggak digarap doh. Sawah banyak nan landa batu kolai, ndak babue, basawai, ndak dijadian sawah. Ya, kakaknya merantau, tapi itu bagiannya. Tapi adiknya malah ndak boleh pulau. Sehingga lah banyak ladang-ladang nan ndak digarap. Itu banyak sekali. Apalagi kalau bercerita kita dengan aset-aset yang terbengkalai banyak. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Ya, maka oleh sebab itu semoga pembangunan kita harus kembali kepada dasar-dasar yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu memulai pembangunan iman dan takwa. Negara awak ndak kurang jauh orang pintar, tapi nang kurang orang nambai baiman. Mancali piti banyak tu ndak ada imannya lah itu. Ndak kurang orang pintar, banyak orang cerdas. Tapi yang kurang orang beriman. Maka oleh sebab itu dasar pembangunan itu adalah menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Taib. Karena kita kini kolah bulan Februari untuk kita yang kita pikiran mah, yaitu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena nan hadir ambo cali dari hati 30 sadoin. Itu sampai puluhan. Rato-rato. Hai jiwa, wahai orang beriman, bertawakal kepada Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang mau dipersiapkan untuk hari esok. Kalau kamarantau aja membawa piti, besok pulang kampung dibawa ke kampung akhirat, kampung yang sabananya. Makanya filsafat awak kalau merantau itu, bayangkan awak merantau kini kok balik ke kampung. Kampung yang sabana awak akhirat. Ada dibawa pulang kampung kini. Makanya Rasulullah menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang merantau atau orang dalam perjalanan. Orang kalau dirantau. Kalau orang dirantau nyun menyimpan piti untuk dibawa pulang. Nggak ada kalau orang dalam perjalanan lewat nyampai ke puncak, rancak sih kok dibangun lo rumah situ berhenti lamon ada. Nyot fokus ke tujuan. Lambe atau laun namanya awak ke pulang kampung. Analah dibawa kini kok, lah dipersiapkan. Tanyalah ke diri masing-masing. Analah dipersiapkan. Ketika malam pertama di alam kubur,
Anang ka dialami. Katiko nanti di padang mahsyar, anang ka dialami. Katiko manirimo catatan amal baik dan buruk, anang kan dialami. Maka di awal tahun, di akhir tahun perlu kita renungkan. Karena waktu berjalan tanpa dirasa. Iko nang membuat perlu masih rasu-rasu anak SMA sih kadang-kadang. Sholat jarang, mengaji jarang, ya kan? Disuruh mengarengkang. Kama badan kok dibawa, tanyo. Yang namanya umur, ndak menunggu cukup 60 arah. Aduh kadang-kadang 20 lah dipanggil ya. Kadang-kadang sampai 10 lah dipanggil ya. Yang ditanya kini kok modal yang dibawa pulang nanti. Maka kehidupan dunia jangan melalaikan kehidupan akhirat. Bukan berarti dilarang mencari dunia. Nah dilarang lalai kehidupan akhirat. Bukan berarti dia jangan berusaha. Tapi jangan karena mencari panjai kapak hilang. Aduh yang lebih penting. Nah kok nan solat jangan pernah talalaian. Iku nan pokok bana. Kok ramina orang di toko itu tuh suruh bini wa abang udah pe solat entar lu. Jago toko entar lu. Baka ditinggalkan kok. Memang ujian tuh ketika itu. Orang lah mulai azan, pembali datang banyak. Kok ditinggalkan kok karyawan ndak tekamian ini nyodo. Pertamanya lain menurut baponya itu ragu-ragu. Tapi lah hari kedua, bisa. Lah biasa akhirnya. Nah, kadang-kadang sholat maghrib aja berjamaah, sholat zuhur jasar. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib senapek lagi. Jangan sampai. Ndak akan berkah hasil pencarian awak. Kalau nan punya rezeki itu ndak ditaati. Percayalah. Ba'abana kata kumpul piti banyak, kalau ndak diberkahi Allah, ndak akan ada dapat gunanya. Makanya kadang-kadang piti banyak tapi terasa sakit. Ada orang piti sakit manfaatnya banyak karena diberkahi Allah. Pernah mau contohkan orang dapat berkah itu? Ya, ambo dekat rumah ambo dulu di Jember itu, di depan rumah itu setiap pagi ada bapak-bapak itu pemulung membawa motor bebek 70. Kalau lah pulang sore nya ndak dampaknya dari belakang lek bawa barang-barang rosokan doh. Itu setiap pagi lewat. Setiap sorenya lewat. Tapi kok bisanya motor bantu itu masih awet ini. Tapi ada orang baru saja ngambil motor baru, lebaran tak. Itulah bantu nanda barar. Ndak berkah tadi. Piti banyak, sabata-banta ke rumah sakit. Itu tadi efek, jangan yakin awalnya. Kalaulah Allah tidak ditaati, dalam rangka mencari cara rezeki dan kadiagian Allah, tidak akan berkah, yakin. Dek sibuk mencari piti di toko, ya kan? Makan pun terlambat. Dia acok terlambat makan, anda pe nyimnun pun terlambat, makan pun terlambat. Nah itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan engkau seperti orang yang lupa Allah lalu Allah jadikan dia lupa diri. Itu orang yang lupa diri. Makan pun tidak terkena lagi, minum pun tidak terkena. Sehingga berbulan-bulan waktu itu tiba penyakit. Piti dan dikumpulan tahun sebelumnya abi bestor ke rumah sakit. Maka yang dicari keberkahan. Yang pertama dulu, ba'a mendapatkan keberkahan, jago hak Allah. Kan sudah tadi. Disebutkan Allah SWT firman-Nya, la in syakartum, jika kamu bersyukur kata Allah, tambah rezeki itu dari Allah. Kalau kamu kufur kata Allah, wala in kafartum, inna adabi lasyadid. Nggak yakin jo. Kok kata Allah kok? Cobalah tanya ke awak kini, masing-masing kan tahulah kondisi masing-masing. Haratonan dimiliki, caranya mendapatkan.
Bicaralah kan sama siang diri gini kok. Nan jarang-jarang sholat tapi dagang laris jual. Lai sampai di mah berkahnya. Sampai di mah berkahnya. Yakinlah. Piti banyak kepala tambah pusing. Baka itu. Nan pegawai ko lama batingkah laku pulo. Ya kan? Diambil barang tak dibayar di orang. Macam-macam masalah. Enggak akan lepas dari masalah. Makanya Rasulullah menyebutkan. Mangkanatid dunya akbar hammi. Orang menjadikan dunia harapan yang paling besarnya. Ya. Syatatallah baina fi amri. Allah jadikan urusannya berantakan. Ya. Ja'allahu faqra baina ainihi. Allah jadikan rasa miskin di antara pelupuk mata. Miskin tari nampak. Kalau nyo rasa miskin, lain kabar syukurnya. Ndak lupa, bos. Nya seketek tari nampak. Karena dunia itulah harapan besarnya. Ja'allahu faqra baina ainihi. Allah jadikan rasa banse di antara dua pelupuk mata. Itu yang nampak banse tari. Mau pas sedekah, banse nantaraso. Mau kebantu keluarga di kampung, banse nantaraso. Orang gaek ka dikirim, banse nantaraso. Nampak nen, ndak pokoknya nampak di nyonya tuh orang banse tari. Wasyatallah baina wasyatallah fi syamli. Allah jadikan urusannya berantakan. Anak nyonan landa sekolah lagi. Ada anak betul itu. Piti banyak anak nak namu di sekolah. Lain sekolah ndak lo masuk kadang-kadang. Nyombok motor lah, minta ikut lah, nyolanta orang lah. Banyak karajo nak biabi. Ndak habis-habis persoalan. Dirundung masalah hari demi hari. Wala ta'ti dunya illa bima qadarlah. Ndak akan dapat dunia kecuali memang Allah sudah takdirkan. Ndak akan lebih dari sekian yang tadikan Allah. Ndak akan lebih dari sekian yang takdirkan Allah. Wa man kanatil akhirah akbar. Kalau orang menjadikan akhirat, ya, itu harapan utamanya. Ya, ja'alallahu ghina fi qalbihi. Allah jadikan rasa kayo dalam hatinya. Orang kalau rasa kayonya tanang, Pak. Ndak ada yang ditakwi ini orang. Bersyukur taruinya. Ya, magi itu ndak barek dia nyono. Terasa banyak pitinya. Nya rasa kayo dalam dirinya. Ya. Kemudian wajah Allah baina syamlihi. Allah jadikan urusan ini gampang. Tidak banyak masalah. Wa tatih dunya wa ghairah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan terpaksa. Dunia mengajak, Pak. Dunia mengajak. Kalau akhirat nanti kajak. Nah, adalah ulama mencontohan mengajak dunia bentuk mengajak bayang-bayang. Leka pernah dapat? Tapi kalau awak babelok ngajak akhirat bayang-bayang nani kuit yo awak. Itulah bentuk dunia tadi. Ya, dunia dapat. Kalau akhirat nanti cari. Nah, makanya kalau mendidik anak, ya, maka orang tua orang Padang kadang-kadang malih banget menyuruh anak sekolah tinggi. Aku tamat SMA bantuan di toko yang lain. Gitu. Jangan baik. Selagi anak kita masih semangat belajar, suruh sekolah, beri semangat. Nak, selama kamu masih bersemangat untuk belajar, ayah akan bekerja keras. Asalkan engkau benar-benar belajar. Iko anaknya cerdas, pintar. Tapi kata ayahnya, siapa yang menjaga toko kau yang model tua mah. Ya kan? Ambo baca itu mama ambo. Di Tanjung Gadang itu dulu orang terkaya di Tanjung Gadang. Dari tahu BSM, Pak. Bukan BSM, satu lagi. ASM. Ada dua tuh. Kedua-duanya orang sasuku Jambo punya, mama kedua-duanya. BSM itu ASM. Subhanallah. Anak-anaknya enggak ada yang disekolahkan lebih tinggi. Akhir sekarang
ya maaf bicara kita menjadi masyarakat yang hidupnya cukup memperhatikan akhirnya. Maka anak itu bukan haratuan yang diharian, tapi mencarikan inyo semangat untuk bisa hidup mandiri. Makonyo ambo sabuin kama ama ibu-ibu ko, anak-anak wak di rumah jadi manjuan bana. Walaupun wak punya ampe pembantu di rumah, aja nyo caro menyuci piring, aja nyo menyapu halaman, menyapu kamarnya minimal. Apa tujuannya Ustadz? Bukan berarti anak ibu kan jadi tukang sapu menyuci piring, enggak. Inyo kalau lagadang ada posan moral di situ. Nyo kalau nataraso nyo menyuci piring tuha ado tanago, capek jolita nyo ndak akan merendahkan pembantu. Ndak akan berkata-kata kasar pembantu karena dia anggap pembantu ini adalah bekerja berat. Kalau nyo jadi orang bapangke, ndak akan direndahkannya tukang sapu dah. Kalau ndak ada tukang sapu, ndak kabarani nyo masuk kantuanya dah. Karena nyo tahu jari payah tukang sapu tadi. Ndak nyo rendahkan orang tuh. Itu satu pelajaran luar biasa, Pak. Itu sebetulnya mangga orang gaewak dulu, ya. Di ketek tu ala biasanya, cuci baju yang serang, ya kan? Cuci pirangan surang, itu kan toh? Kan itu dia jawab sama mak dulu. Rupanya pengalaman itu membentuk karakter awak. Ndak sombong awak doh. Jadi orang hebat awak terasa, awak ini, awak pernah dulu pengalaman jadi tukang sapu, ya kan toh di rumah awak sendiri, umpamanya bisa cuci piring, terasa awak litak orang tuh. Karena pernah kejadian ini bahwa pekerjaan yang sederhana itu memberikan pengalaman yang luar biasa ke pribadi awak. Itu membentuk karakter anak-anak itu. Dia suruhnya menyapu rumahnya, menyelesaikan kamar tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya. Baguno dek nyola gadang. Anak waktu dak congkak doh. Kok jadi orang hebat, kok kayu bananya. Nyo tetap menghargai orang-orang yang di bawah. Kok ada pekerja-pekerjanya, ndak mau nyo telantarkan gajinya doh. Ndak ditunda 2 bulan 3 bulan doh. Karena nyo tahu susah payah pekerja tadi. Makanya kamu menghargai. Kalau jadi pejabatnya, tukang sapu itu ada riak-riaknya, nyo sayang. Bahkan hormatnya. Karena kalau ada tukang sapu, berani Pak Wakil Bupati masukkan tuh, ada diberasihin, berdabu, ya kan? Enggak. Maka itu pelajaran. Jangan karena awak punya ampe pembantu tuh anak dimanjuan. Beri pengalaman-pengalaman kecil tuh kayaknya. Itu ada pesan karakter di situ. Ya. Kalau ambo dari ketek itu marah saya. Suruhnya awak masak, buat sambal. Tapi ketika awak lagadang, pengalaman itu tidak menjadi asing di awak. Ya kan? 5 kata buang, awak siap. Makanya dulu kalau orang Padang merantau, patamu dirantau aku jauhnya, jadi cuci piring. Ya. 6 bulan, 1 tahun setelah itu, buka rumah makan, surang. Jadi anak-anak awak diberi karakter bantu itu. Ambo bercerita seketek. Tanggal 9 Januari, tahun 2000, sabaleh kalau nggak salah, kejadian, Ambo itu dari Jember ke Surabaya, naik kereta api, pagi subuh, itu rapat perdana, waktu itu Ambo mengurus sekolah tinggi, izin operasionalnya keluar, menyapu ke Kopeters 4 Surabaya. Dalam perjalanan turunlah di namanya daerah Wonokromo, stasiun Wonokromo. Itu dakek ke Win Surabaya, itu AN Surabaya. Awak sebelum salat subuh kok lah curiga kok, jangan hilang sepatu kok, batampe embana tampe nanaman tuh. Habis salat bana-bana hilang Pak. Padahal kok orang duduk-duduk mencelik ke siko nak mungkin hilang aduh. Tapi bana-bana hilang. Itu hari Senin pagi. Itu rame orang kan tuh. Jadi tidak pakai sepatu, pakai jas, ya kan toh? Pakai songkok, rapi lah, tapi tidak pakai sepatu. Nanti jadi Pak. Bakar ringek dingin badan ko. Ada orang lewat di caliaknya Pak. Mimpi apa lah dan malam tadi gon celik orang untuk ikut kan? Apa lagi bajanggui. Tambah masalah. Ya, celana dia temato kaki leh. Mai lihat kelingat dingin. Ya kan? Sudah itu
Tanyalah ke orang tukang angkat barang tuh, Pak, ini ada mall jam berapa bukanya? Jam 10 Pak. Waduh, saya rapatnya jam 8, gimana ya? Terus, ambo duduk lihat sampai nunggu-nunggu peron itu, nunggu-nunggu penumpang itu, duduk dulu pikir lah, apaan ke jalan susinya kok. Tiba-tiba ada anak muda, Ustaz, hilang sepatu, iya. Di baliknya sandal swallow, sandal Jepang tuh, ya kan? Terus tanya lagi sama yang angkat barang, Pak, ada nggak orang jual-jual sepatu, sepatu bekas? Bapak nyebrang nanti, tapi bukanya mungkin jam 7:30 atau jam 8, seberang sana. Dibilang dekat masjid Pak, tunggulah jam segitu. Tantus orang Sarami turun kereta banyak tuh lewat, walaupun duduk itu orang mencari sana kawan. Lain lewatnya cari tadi ya, heran yang cari kan. Lah tibola jam tadi untuk mencari sepatu bekas. Bajalan pakai sandal jepit, antara sofa, pakai jas, pakai tas, tapi sandal jepit. Lebih genteng baju robek-robek, nggak pakai sandal jalan. Lebih enteng, perasaan malu. Kan lebih enteng baju cabai, celana cabai, nggak pakai sandal, nggak masalah tuh loh. Tapi jas aduh, kona, tapi pakai sandal jepit. Saya nggak mau nyembarang Pak, nggak payah nyembarang, orang baranti surang sih. Padahal kalau pagi itu paling sulit nyembarang tuh Sarami itu orang. Baranti orang sadar magi mau jalan. Kok tapi do Pak Jago ngomong gitu pandang orang sadar kan? Ya. Tapi do Pak Jago aja kan? Laba jalan ke Subarang jalan, pai kalau kayak Mas Haji tadi, ada orang di situ ngomong jual sepatu bekas. Balik-baliklah sepatu itu. Awak dia suka sepatu nan tabuka di belakang mudah masangnya mah, nggak makan waktu. Nggak ada orang cari bagian itu, diangkat kok. Diangkat yang kedua sepatu awak surang. Sepatu awak surang. Tuh mau tanya kami jualnya, Pak ini siapa yang jual sepatu saya ke sana? Oh enggak Pak, ya, berapa tadi dijual saya bayar. Nah, itu awak ganti duitnya kan? Enggak Pak, udah bawa aja. Ayo udah Pak, ini sandal saya, sandalnya Pak ambil aja ya. Makasih Pak ya. Enggak maunya dibayar. Setelah itu amo maranong. Apa pelajaran sampai di situ? Baabana kehebatnya awak. Kalau enggak ada orang yang di bawah, enggak akan hebat awak. Enggak akan hebat awak. Barabana harago jas tadi ratusan ribu, topi apa semua. Nggak ada harago kalau sepatu dan diinjak-injak tuh nggak ada. Padahal sepatu diinjak-injak nilai sepatu tuh. Tapi ketika hilang lihat ada nilai siko. Lebih bahaya pakai jas dengan cewek orang kok bahal pajak ini kok aja kan. Yang kedua adalah yang namanya rasaki, ndak kade alang doh. Kalau rasaki musang ndak kade alang, rasaki alang ndak ada musang. Siapa mangiro sepatu surang dapat balik Pak? Nggak ada. Tapi ketemu sepatu sendiri. Setelah itu selesai rape, pulang lambo bakawan jo ketua sekolah tinggi di Genteng Ibrahimi. Kami duduk di Muko, ambo tituan cerita itu. Semenjak di terminal Surabaya sampai ke Bangil, galak-galak tarinya. Kok bisa itu tadi dibilangnya. Kok bisa ketemu sepatu sendiri? Itu yang dia kaget. Kok bisa? Nah, satu faedah di situ adalah bahwa awak kok ndak mungkin hidup pasti harus bersama-sama. Hebat awak karena ada orang yang di bawah. Ada orang yang mengadangkan awak. Maka situ nilainya. Maka ndak mungkin awak kok tanpa kerjasama, tanpa saling menghargai, ndak kan mungkin. Timbul perasaan menghargai orang lain tadi, anak-anak awak tadi, itulah pendidikan yang ketek-ketek di rumah tangga awak tadi. Diajar anak awak apa? Menyuci piringnya surang dulu, kalau bisanya sadonya cuci. Kalau ambo dulu dipiketkan. Ya, kalau lagadang lo cila itu dipiketkan hari ke wang menyapu halaman, dia mah nyuci piring. Diajarnya menyuci bajunya surang, menyapu kamarnya surang. Itulah nilai-nilai itulah akan tumbuh dalam anak kita nanti. Dia merasa pernah berpengalaman melakukan pekerjaan yang dianggap hina itu. Yang kedua apa diajarkan ke anak awak? Ajarkan tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya, ajarkan anak tawakal. Di antara apa nasihat Ibnu Abbas Rasulullah kepada Ibnu Abbas sallallahu anhu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam law anna al-umma istamau ala infa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Wahai anak, wahai
Ya gulam inu alimuka kalimatin. Itu dikatakan Rasulullah SAW, wahai anak muda, saya ingin menyampaikan padamu berapa nasihat. Di antara nasihat disampaikan adalah, seandainya semua manusia kompak ingin semua manusia ini ingin membantumu sesuatu kebaikan, bermanfaat, tidak akan bisa kalau bukan itu Allah takdirkan untuk kamu. Walau istamu ayaduruka bisya'in lam yaduruka ilai illa bisya'in kau katabu alaik. Walau mereka sekompak ingin menimpakan kemudaratan, keburukan untukmu, semua orang di dunia ini tidak akan mampu kalau Allah tidak mengizinkan menimpamu. Didik anak-anak kita itu. Kalau ini ada dalam jiwa anak-anak kita, dia tidak akan manja. Dia bekerja keras dan juga bertawakal. Itulah karakter orang Minang dari dulu. Orang Minang itu terkenal adalah dengan kerja keras. Tapi harus bertawakal. Semua apapun yang kita dapat atas izin Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Bukan karena kehebatan kita. Jadi gagal, jangan putus asa. Apalah bahasa Minang itu? Kok tinggi, Jan? Malio ke orang di bawah, ya nak? Kok rendah, Jan? Berasa awak terhina. Tak usah. Semuanya Allah yang mengatur. Kayu awak, tak usah maninggi banah. Sabanta aja Allah itu kalau ingin cabui. Babatuk saya Gunung Merapi itu habis dua itu. Diguncang, digompo agak timur mini, saya habis dua itu. Hanya karena Allah yang memberi kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih pada kita, yakinlah itu bukan karena kehinaan Allah. Allah menghinakan kita. Tapi Allah ingin menunjukkan agar kita selalu dekat dengannya. Nabi-nabi tidak ada kayu, Pak. Kecuali Nabi Sulaiman. Tapi mereka bahagia. Karena bahagia itu bukan pada materi. Maka kadang-kadang tuh tukang batu, Pak. Batu merah itu kadang-kadang selesai makan siangnya, diambil batu merah 3 buah atau tukang-tukang kayu kare itu. Lalu bakar buah. Iko apa-apa bantanya lah dua tuh. Si prengbet aku tenggelam dia lalu dalam tuh. Ndak je namur. Balik-balik kida kanan ndak. Makan ubek lalu baru lalu. Nah, anak pangkanai sebenarnya itu. Kurang piti ndak kurang piti le do. Rumah lah base, alai. Si prengbet kok duduk situ lah tenggelam deh nyo. De empuknya tuh. Anak kurang iman dan takwa. Karena itu pemberian Allah khusus kepada orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dengan materi ketenangan itu. Materi justru, makanya Ali bin Thalib menyebutkan ya. Kata Ali bin Thalib, keberadaan antara ilmu dengan harta. Harta tahrusu, harta awak dan menjagonya. Kalau ilmu, ya harusuka. Ilmu yang menjaga engkau. Kalau engkau punya ilmu, maka itu berikan ilmu ke anak-anak awak. Karena ilmu itu akan menjagonya. Kalau harato, harus semakin banyak gudang, semakin banyak harus satpam. Semakin sibuk pulang, acok terlambat itu, udah menghitung. Semakin sibuk. Kalau wak pai umroh, kekayaan nak dibawa orang. Tapi kalau ilmu tidak pernah kebanjiran, tidak pernah kebakaran, tidak pernah apa-apa. Mati ikut jawab. Pai kamayo ikut jawab. Itu kekayaan tidak bisa dicuri. Beda kalau harato. Ilmu tidak bisa ustad. Apanya ustad, bisa diwariskan anaknya langsung ustad. Tidak bisa. Beda juga harato. Nah oleh sebab itu, yang paling utama bagi kita adalah didik anak kita menjadi orang nan berilmu. Kekayaan itu semu bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau ilmu nendegian ke anak awak, baik banse atau kayonya, inyo akan tetap bahagia. Salah satu kekayaan yang tidak akan pernah luput dari orang tua adalah mendidik anak menjadi anak yang soleh. Kok enggak anak lagi jadi dokter lah hebat-hebatnya. Sekali sebulan enggak pernah menelpon. Jangan kasih sebulan, sekali setahun kadang enggak ada teleponnya dah. Tapi bayangkan kalau mencetak anak yang soleh, saat awak kadi jamah di api neraka, nyoba doa ke Allah, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tasuri api tadi Pak, mana lebih baharago? Selamat dari api neraka atau uang triliunan rupiah? Dan jualan paling baik tandu awak. Kau ambo kalah tua Pak, ingin berbakti, ya, awak lah tua-tua mau Ustaz baca bakti ke orang tua. Paling baik cara berbakti ke orang tua adalah jadi anak soleh.
Maka kata Rasulullah SAW bukan, idza matal insan in qata amaluhu. Kalau manusia lama meninggal, putui amalan sadonya. Kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang soleh. Kalau awak ingin baik bakti kepada orang tua, lama meninggal Ustaz, semacam bakti Ustaz. Jadi anak yang soleh. Jaga sholat, sering baca Al-Quran. Baik itu pula awak ingin menjadi orang tua yang bahagia. Didik anak menjadi anak yang soleh. Itulah berapa ringkas nasihat bagi kita bersama. Mohon maaf jika kepanjangan, lah 9:30. Ya, iku ada hadiah mah. Baca orang baginya kok. Hah? Taib. Ada pertanyaan? Ada sesi pertanyaan tak? Hah? Ada. Ada nan kabatanyo. Tu ada nan perlu didiskusikan. Silakan. Baik Bapak Ibu. Pertama ke pesan panitia ko. Siapa peserta yang paling tua? Siapa peserta yang paling tua? Tolong cari baik ibu-ibu atau pak-pak. Jangan malu loh kalau masih muda bosnya gitu. Nah, siapa? Ada mak-mak awak dah umur 80 tahun? Ada apa-apa umur 80 tahun? Berapa? 7 sampai? 75? Ada orang bapak ada 75? Tidak ada orang, berarti untuk mak-mak itu mah. Dah. Hadiah Al-Quran. Karena dia bau muala tua, mungkin dianggap matonya agak kurang jale, dia lagi Quran yang gadang. Tapi lo tahu lo dok, kalau acok mama acok Al-Quran, mato tu ndak tarang saya taruhnya. Maaf bicara. Ketika membaca Al-Quran, ada orang ndak pakai kacamata. Tapi kalau nyoba membaca selain Al-Quran, perlu kacamata. Kenapa? Karena mato lah tak biasa mencalik tampek-tampek huruf tadi. Taib. Kalau Iko kayaknya ada 3 mah. Kok hadiah untuk Pak Wakil sama Pak Wali Negari sama Pak Jorong. Masa ada dia lagi hadiah? Belolah jauh datang menyuruh awak kemari. Taib. 3 hadiah lain. Hadiah nanti kau diuji ya. Siapa yang bisa menjadi rukun iman? Nggak ada napa rukun iman dah. Nggak ada yang angkat tunjuk tangan, berarti nggak ada napa tuh. Ragu-ragu tuh, kok nggak dapet, malu badan. Kok nggak apa kan, malu badan. Tuh jalan. Yang pertama, gimana mic-nya? Mana mic-nya tuh? Iman kepada Taib. Taib. Siapa yang bisa membenarkan? Urutannya belum tepat. Di masalah urutan tadi. Kalau nggak ada yang koreksi berarti kok nggak apa rukun iman gitu. Ada yang kebalik. Siapa yang bisa ngoreksi? Nggak ada. Ayo. Coba. Ya. Berdiri bu. Ya. Dia semangat stek. Ya. Kan tak mencari HP itu kan? Baik, yang pertama. Ya.
Terus. Cek. Ya, jangan diajan. Beko tak masalah. Nama guru lo salah beko, itu bahaya tuh. Coba ulang, pertama. Ayo. Kenapa? Ayo. Tidak jadi. Toib, bisa kemengantian. Itu yang kayak itu ibu ada angkat tangan tuh. Itu kan dia. Pak ada berani dah. Itu yang angkat tangan tuh, kasih. Pertama percaya kepada Allah. Kedua percaya kepada Rasul. Ya. Ketiga percaya kepada malaikat. Ya. Keempat percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kelima percaya kepada hari kemudian. Ya. Keenam percaya kepada kadar baik, kadar buruk. Siapa yang bisa membetulkan? Ya, Pak. Apa balik negeri? Ketua ini. Belum dapat. Yuk. Betul, Pak. Bismillah. Kepada Allah, kepada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, terbaik dan buruk. Ibu tadi tak balik, ya kan? Didahuluannya Rasul sebelum kitab. Apalagi ibu yang kedua tadi, lebih kacau lagi. Tuh, coba yang rukun iman sih nggak apa lah itu. Di kok berang Ustaz bisa Ustaz berang sebenarnya. Rukun iman sih tak baaka majanan. Rukun iman sih tak apa. Taib. Hadiah. Untuk ibu yang kedua-dua yang menjawab tadi. Ya kan? Untuk ibu yang situ tadi yang menjawab yang ketiga tadi. Kau untuk apa? Yuk. Habis hadiah. Lah, le dapat pelajaran. Kalau diuji gini gua, beberapa pertanyaan, ya kan? Apalagi ditanya, bara jumlah surat Al-Quran. Ditanya surat dan kalimo. Jadi bayangkan rukun iman sih. Tak gagi-gagi menyebutnya. Apalagi hal-hal yang lain. Nah itulah baraja. Pentingnya, itu apa tuh? Ada hadiah lain? Sudah selesai atau gimana? Coba sini. Mau dibagikan? Enggak? Udah. Kira udah bagi, kalau mau siap-siap bagi-baginya. Asalnya nak di kantong sendiri yang bagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ditampeknya, mungkin dek garah dan tak singguang ya. Cuman kita bersama-sama semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bersemangat belajar ilmu. Belajar ilmu lah. Hadirlah majlis ilmu. Tapi jo perlu pahala. Tidak sembarang ustaz dipanggil. Jangan ustaz yang terkenal-kenal dipanggil, belum tentu yang terkenal itu kaji lurui. Tapi lihatlah sejarah pendidikannya, usianya baraja. Kalau mencari dokter dipilih tuh. Kalau sakit gigi, apainya ke dokter kandungan, kan enggak. Cari dokter yang paling ahli. Kini kok enggak, tiba dia acara agama, dia tanya ke sembarang orang ya kan? Makanya kadang-kadang yang mantan pelawak lah jadi ustad. Ya kan? Ustadz pun jadi pelawak. Jadi tak beda lah, apa bedaan? Kau pelawak, kau atau ustadz? Nah, oleh sebab itu barajalah. Ya. Dan bagaimana kita akan bisa mendidik anak-anak kita? Anak-anak ketek dari rumah itulah bisa diajak. Siapa Nabi anak Muhammad SAW? Di mana lahirnya? Itulah apa enggak? Apalagi disebutkan, apakah perang pertama yang dilalui oleh Rasulullah SAW? Ya kan? Berapa umur Rasulullah SAW? Umur berapa dia diangkat menjadi Rasul? Menjadi Nabi? Siapa nama orang tuanya? Iku anak-anak hafal sejarah kehidupan pemain bola. Di Manyolaya, siapa nama mamanya, semua nama apa? Tiba tentang Rasulullah SAW tidak kenal. Siapa nama-nama sahabat Nabi? Dikenalkan mereka ke sahabat itu. Diceritakan bahwa kelebihan Abu Bakar.
bah kelebihan Umar, bah kelebihan Utsman, Ali bin Abi Thalib. Sehingga menjadi ada figur yang meresap ke dalam dirinya, ada toladan yang kadi jadikan toladan. Awak di rumah nak siap jadi toladan, cari tuan toladanan baik ke anak-anak awak. Bagaimana pengorbanan Abu Bakar di membela Islam, pengorbanan Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.